Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Ardhiro Lokusmardani dengan NRP terakhir 021 dari Prodi SIK. Pada video ini saya akan membahas implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam pemerintahan, khususnya terkait sikap terhadap kritik publik. Belakangan ini muncul anggapan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo cenderung anti kritik. Salah satunya adalah respons sejumlah pejabat terhadap gerakan kritik di media sosial seperti #IndonesiaGelap yang oleh sebagian masyarakat dianggap lebih defensif daripada dialogis. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Ini dibuat-buat, ini dibayar oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Selain itu, terdapat pula polemik ketika kritik dari warganet atau konten kreator justru direspon dengan upaya mencari identitas atau data pribadi pengkritik. Situasi seperti ini muncul pertanyaan, apakah kritik masih dipandang sebagai bagian dari demokrasi? Jika ditinjau dari Pancasila sebagai sistem etika, khususnya sila keempat, kritik seharusnya menjadi sarana musyawarah dan evaluasi kebijakan. Pemerintah yang menjunjung nilai Pancasila semestinya merespon kritik dengan keterbukaan, data, dan argumentasi, bukan dengan sikap yang dapat menimbulkan kesan intimidatif. Pernah nggak sekali aja ke pengadilan tahanan politik? Sekali aja, pernah nggak? Oh, jadi setiap Kalau orang belum yang pernah nggak dianggap apa-apa. ini sebagai tahanan politik? Apa? Enggak, ada 1.000 lebih orang di awal tahun nih yang di pengadilan Jakarta Utara. Betul. Pernah nggak? Apa yang membuat mereka ditahan? Salah tangkep, Bang. Kan akhirnya terus? bebas semua sisa 140. Ya jangan jauh-jauh ke sana kemari, Bos. Kita bicara apa yang terjadi kemarin. Enggak, poin saya adalah ini yang saya bilang, ketika akhirnya orang-orang yang mendukung negara lebih sibuk mengkritik cara orang yang mengkritik dibanding mengkritik dapurnya pemerintahannya sendiri. Sebagian dari generasi Z seperti saya melihat sosial media ini sebagai ruang partisipasi politik yang sangat penting. Dan teknologi juga memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ya kepada pemerintah. Ya namun, ketika kritik dianggap ancaman, fungsi teknologi sebagai sarana demokrasi justru menjadi berkurang. Menurut saya, solusi yang perlu dilakukan adalah membangun budaya komunikasi dua arah yang lebih terbuka. Pemerintah juga perlu menunjukkan bahwa kritik ini sebenarnya bagian dari pengawasan publik yang sehat, bukan bentuk permusuhan atau intimidasi. Dan sebagai penutup, internalisasi nilai Pancasila tidak hanya terlihat dari kebijakan yang dibuat, tapi juga bagaimana pemerintah melakukan kritik. Pemerintahan yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah pemerintahan yang mampu mendengarkan, berdialog, dan juga memperbaiki diri berdasarkan masukan dari masyarakat. Mungkin sekian argumentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.